Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Bahar bin Smith yang mengaku-ngaku keturunan Nabi dan menyematkan di depan namanya gelar Habib. Tetapi sobat-sobat, perilakunya, tingkah lakunya menyelisihi Nabi dan keluarganya, malah mempermalukan Nabi dan keluarganya dengan meminta sumbangan atau infak dengan cara menodong jamaahnya, sobat-sobat. Nah, benarkah sikap yang mengaku-ngaku sebagai keluarga Nabi seperti ini, sobat-sobat? Nah, coba kita tonton bagaimana Habib Bahar memperlihatkan perilaku yang memalukan Nabi dan keluarganya, sobat-sobat. Ini tanah saya minjem buat acara. Karena kalau dalam pondok gak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya. Maksudnya masih nawar dulu 400. Nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja. Besok udah saya bayar nih tanah. Dari ujung. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Pak Koswara mau ngasih berapa? Hah? 200.000. Bang Rocky berapa? 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta Habib Bakar. Habib Ahmad berapa? 500.000. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kiai Sobri 1 meter. Berarti per 20.000. Kiai Sobri 500.000 lah hitung lah ya. Habib Muhammad 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Habib Lutfi. Oh mesti lihat dulu. Habib 50. 50 mana? Habib 50-an. Kiai 1 juta, man. Kiai 1 juta. Ente 100.000. Hah? Darul Abror, panggil Abu Bakar terus. Habib Novel 1 juta. Habib Zain Ali terus. Hah? 500. Haji Oping 20 juta. Takbir. Ya, sobat-sobat, bagaimanalah seandainya sobat-sobat ya diperlakukan seperti itu? Di depan orang banyak, disebut namanya, kemudian diminta. Ya. Nah, tentu saja kita merasa malu.
yang akhirnya dengan terpaksa, sekali lagi, dengan terpaksa menyebutkan nominal duit yang akan diserahkan. Entah duit itu ada atau tidak di diri kita. Tetapi karena ingin menutupi rasa malu, kita menyebutkan nominalnya. Ini kan namanya nodong, mengemis, ya, dengan cara yang sangat memalukan. Nah, bagaimana? Ya, coba kita simak juga tanggapan mengenai sikap dari Habib Bahar bin Smith ini. Kali ini kita akan bahas video yang lagi viral belakangan ini, yakni seorang lelaki bernama Bahar bin Smith yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi. Dia berbuat ulah dengan meminta uang dengan paksa kepada para pengikutnya. Beginikah akhlak seorang dai atau penceramah bahkan mengaku keturunan Kanjeng Nabi? Dia beberapa kali sudah masuk bui karena menghina dan dianggap memfitnah pejabat pemerintahan yang sah. Dia juga gemar mencaci maki bahkan menghina tokoh-tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh negara yang cara berpikir atau cara pandangnya tidak sejalan dengan dia. Belum lagi penampilan sombong yang nampaknya sengaja ia pertontonkan kepada publik agar terlihat berwibawa dan menakutkan. Tak jarang dalam ceramahnya ia menunjuk-nunjuk pada orang, bahkan orang yang usianya lebih tua, tanpa canggung atau risih. Sungguh kelakuan tidak terpuji dipertontonkan dari seorang yang konon pengikutnya banyak karena mengaku keturunan Kanjeng Nabi. Dan kali ini pertunjukan lebih mengerikan lagi. Diketahui seorang dai simpatisan atau mungkin malah anggota FPI, yakni ormas terlarang di Indonesia, bernama Bahar bin Smith. Para pengikutnya menyebutnya dengan panggilan Habib Bahar. Secara terang-terangan meminta uang pada jemaah di saat ceramah disaksikan banyak orang, diliput channel YouTube. Kok tidak punya rasa malu ya? Kok tidak ada rasa risih ya? Di video tadi dia menceritakan kalau tempat untuk pengajian Isra Mi'raj tersebut menyewa. Sebab kalau lokasi pengajian di pesantrennya pasti tidak muat karena saking banyaknya jamaah yang datang. Nah, terus dia juga bilang kalau tanah yang disewa itu sebenarnya juga mau dijual pemiliknya seharga 450 juta. Pak Bahar bin Smith menawar 400 meski tidak punya uang. Nah, di kesempatan itu setelah diceramah awal mencaci maki pemerintah dan orang-orang yang tidak sepaham dengannya, di akhir video ia minta uang pada jamaah untuk membeli tanah tersebut. Ini kan pemaksaan. Orang-orang yang ada di atas panggung ditunjuk pakai jari sambil melotot, menyebut nama orang kemudian ditanya mau nyumbang berapa. Sudah pasti beberapa dari mereka itu gelagapan, spontan. Mereka satu persatu menyebutkan angka. Ada yang 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 6 juta, ada juga yang sampai 20 juta. Begitu ada angka tinggi muncul, Pak Bahar nampak senang, kemudian mengucapkan kalimat takbir yang disaut peserta lain dengan kalimat Allahu Akbar. Pertanyaannya, apakah seperti ini akhlak seorang yang konon katanya dai atau penceramah yang punya pengikut ribuan? Apa seperti ini tingkah laku seorang anak manusia yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi? Ya, jelaskan sobat-sobat, ya. Perilaku Habib Bahar ini tidak mencerminkan keturunan Nabi, keluarga Nabi. Ya, Nabi dan keluarganya tidak pernah meminta sumbangan, infak, tetapi ini yang mengaku-ngaku keluarga Nabi, sobat-sobat, meminta dengan cara menodong. Ya. Nah, tetapi caranya halus. Nah, ya sobat-sobat, saya juga pernah ya membuat konten tentang Habib yang mengaku-ngaku Habib dan yang memang Habib yang tulen. Nah,
menurut saya, ini menurut saya pribadi, ya, ternyata Habib yang tulen itu tidak pernah menyematkan gelar Habib di depan namanya. Contohnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu jelas nasabnya sampai kepada Fatimah. Tetapi beliau tidak pernah menyematkan gelar Habib. Dan dakwahnya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, yaitu memberantas TBC, menjauhi bid'ah, memberantas bid'ah. Sementara mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, kemudian menyematkan gelar Habib di depan namanya sebagai tanda mereka keturunan Nabi, perilaku dan amalannya penuh dengan amalan TBC, amalan bid'ah yang menyelisihi Nabi. Nah, jadi sobat-sobat bisa menilai sendiri kan? Ya, apakah seseorang itu benar-benar keturunan Nabi atau bukan? Ya mudah saja. Kita lihat dari pengamalan ibadahnya. Sesuai dengan Nabi atau menyelisihi Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.